Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi metode ekuitas. Pengertian laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas adalah kepemilikan saham 20% sampai 50%, sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak, yaitu pemilikan lebih dari 50% yang dapat menggunakan metode ekuitas dan perusahaan induk diharuskan menyusun laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar metode equity. Perusahaan induk dan anak merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha, maka akan mengalami perubahan modal pada perusahaan anak yang harus diakui dan dicatat oleh perusahaan induk. Untuk dapat membuktikan dan melaporkan posisi keuangan dan berkembang secara lengkap, maka pada dasarnya konsep metode ekuitas memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Masai Seni Rizky Saputri, ingin menyambung pemaparan dari Saudara Raffi. Jika sebelumnya Saudara Raffi telah menjelaskan tentang konsep dasar dari metode equity, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan investasi metode equity. Dalam prosedur akuntansi, penggunaan metode equity dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, laba bersih atau rugi bersih perusahaan anak. Yang kedua, dividen perusahaan anak. Yang ketiga, selisih antara harga pokok investasi dan nilai buku. Yang keempat, laba dan rugi antara perusahaan. Dalam prosedur ini, jika suatu perusahaan mengalami laba, maka perusahaan induk akan mencatat debit untuk investasi saham pada perusahaan anak dan menaruh kredit untuk laba yang ditahan. Sedangkan jika suatu perusahaan mengalami kerugian, maka akan mendebitkan laba yang ditahan dan mengkreditkan investasi saham pada perusahaan anak. Prosedur investasi metode ekuitas ini dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, mengeliminasi semua rekening timbal balik. Maksudnya, suatu rekening yang dicatat oleh kedua belah pihak, induk maupun anak, untuk satu transaksi yang sama. Yang kedua, menyusun kertas kerja. Hal ini digunakan dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan dibantu oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windy. Di sini saya akan menjelaskan metode keempat, yaitu modifikasi dalam metode ekuitas. Nah, di mana perusahaan induk mencatat dan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan anak ditampung dalam rekening investasi saham, dan pengakuan sebagai dividen dari perusahaan anak sebagai relasi dari pencarian sebagian. Nah, investasi atau penanaman modal pada perusahaan anak disebut dengan metode yang konvensional. Nah, dari metode konvensional ini ada 4. Dan yang pertama ada hutang piutang antara perusahaan afiliasi. Yang kedua ada masalah eliminasi terhadap wesel tagih atau wesel bayar yang telah didiskontokan. Dan yang ketiga adalah masalah penyusutan dan koreksi sebuah penyusutan neraca konsolidasi. Dan yang terakhir ada masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham. Terima kasih. Nama saya Emma Nurdayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi metode ekuitas tidak lengkap. Nah, di dalam metode ekuitas, jika metode ekuitasnya diterapkan secara benar, maka laba bersih dan juga saldo perusahaan induk dan saldo perusahaan konsolidasi adalah sama. Tetapi persamaan antara laba bersih dan juga saldo di perusahaan induk dan perusahaan konsolidasi tidak selalu ada. Nah, persamaan itu tidak selalu ada karena metode ekuitas tidak diterapkan secara benar dan metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Contohnya, perusahaan induk dalam menerapkan akuntansi metode ekuitas mungkin mengamortisasikan perbedaan antara investasi dan nilai buku yang diperoleh pada buku terpisah perusahaan induk, atau mungkin tidak mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Kesalahan seperti ini terjadi karena tidak lengkapnya penerapan akuntansi metode ekuitas, dan juga salahnya dalam penerapan metode ekuitas yang berakibat pada salah saji yang serupa dalam laba dan juga saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.